Bentar. Kirim informasi bahwa pertemuan ini saya record ya. Bentar ya. Baik. Di layar kalian, kalian sudah masuk ke dalam link YouTube. Nah, di link YouTube ini kalian yang harus kalian buat, saya pastikan bahwa saya menganggap bahwa kalian sudah memiliki account YouTube sendiri. Ada yang belum punya account YouTube sendiri, silahkan buat. Kalau ada kendala boleh menghubungi saya untuk membuat accountnya. Dan ketika kalian melakukan promosi, promosi itu adalah bagaimana menyampaikan value atau nilai kepada calon pelanggan. Artinya pelanggan harus mengetahui produk apa yang kalian miliki dan bagaimana pelanggan itu bisa mendapatkannya. Ada konsep AIDA dalam pemasaran. AIDA itu terdiri dari attention, interest, desire, and action. Ketika kalian membuat tampilan YouTube atau membuat tampilan iklan, pastikan mereka akan tertarik dengan apa yang kalian buat. Attention, menjadikan itu sebuah perhatian untuk kalian. Perhatian untuk mereka maksudnya, calon pelanggannya. Kemudian pastikan mereka menjadi tertarik, interest. Sampai akhirnya mereka membeli, action. Jadi di dalam unsur video tersebut harus ada unsur AIDA. Attention, interest, desire, and action. Oke ya, paham ya? Nah, setelah kalian membuat account dari YouTube, tampilannya akan seperti ini. Anggaplah kalian sudah memiliki, kalian sudah mempunyai account YouTube sendiri dan kalian harus menguploadkan. Kemudian kalian klik create. Oke, create di sini, kemudian upload video. Oke, upload video. Sampai akhirnya muncul tampilan seperti ini. Ada drag and drop video file to upload. Your video will be private until you publish them. Jadi dia akan memprivate sebelum Anda menginfokan untuk publish. Paham? Kemudian Anda pilih select file. Oke. Kemudian Anda pilih video yang akan Anda uploadkan. Misalnya, Misalnya Anda ingin menguploadkan video yang telah Anda buat mengenai iklan yang Anda buat di dalam eh, di dalam mikrofon di dalam komputer Anda. Anda pilih saja video kalau saya misalnya ini ya. Nah, saya uploadkan video yang saya buat kemarin, contohnya ini. Ini contoh saja ya. Halo Mei, selamat datang Mei. Kita lagi mau praktek untuk uploadkan promosi di dalam YouTube.
Karena materi mereka sudah sampai ke manajemen pemasaran dan mereka sudah membuat harusnya sudah membuat materi iklannya karena bisnis plannya sudah ya. Tinggal membuat materi iklannya yang harus kalian iklankan di dalam, saya mintanya YouTube. Boleh juga sosial media lain, mungkin saya yakin kalian apa sudah menguasai. Nah, kalau YouTube untuk video kan jarang. Nah, unsur di dalamnya itu harus memiliki unsur AIDA. AIDA itu terdiri dari attention, interest, desire, and action. Artinya di dalam video tersebut harus ada unsur bagaimana mereka menjadi terperhatikan perhatiannya kepada YouTube atau iklan yang kalian buat. Kemudian sampai mereka merasakan bahwa oh oke, saya akan membeli dan mereka melakukan action. Jadi unsurnya di situ harus ada informasi juga kemana mereka akan mendapatkan apa namanya akan mendapatkan produk barang atau jasa tersebut yang mereka inginkan sampai sampai ke situ. Dan sekarang kita coba untuk mempraktekkan bagaimana menguploadkan videonya. Saya sudah coba untuk membuatkan eh, video tersebut. Nah, ini lagi dicari videonya. Saking banyaknya file yang harus saya uploadkan, jadi oke. Misalnya saya uploadkan saja menginputkan kutipan dengan style. Ini misalnya contoh iklannya, ini video yang saya buat. Kemudian kita klik open sampai dia menguploadkan video. Kemudian di sini ada tulisan detailnya. Kalian bisa menuliskan bahwa ini adalah title atau judul. Kalau di saya menginputkan title judulnya misalnya promosi Word, input style apa. Apa itu adalah salah satu bentuk kutipan yang ada di dalam Microsoft Word. Ini adalah biasanya standarisasi untuk kita mengutip. Perbedaannya dengan kutipan lain adalah kalau apa dia bisa detail, ada nama, ini standarisasinya standarisasi internasional, ada nama, kemudian tahun, dan kita bisa menyertakan page. Tetapi dengan apa ini juga, page-nya tidak usah kita uploadkan juga tidak apa. Kemudian kita masukkan description-nya. Deskripsi ini fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan video sebelum ditayangkan. Ini akan memunculkan orang yang akan menonton ditambah dengan tagar. Promosi Word input style apa? Kita bisa tambahkan di sini tagar Word misalnya. Nah, bisa terlihat sebelum saya lanjutkan. YouTube akan memperhatikan ketika kita menginputkan tagar. Tagar itu biasanya akan menjangkau penonton siapa yang akan kita jangkau. Di situ ada WhatsApp status, wedding, WhatsApp, workout, Warzone, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang mentagarkan itu videonya akan terkelompokkan ke sana. Kita masukkan misalnya Word. Kalau misalnya kalian membuat tagar misalnya STIA Cimahi, STIA Cimahi. Nah, karena belum ada, berarti saya yang membuat tagar pertama kali. Nah, nanti ketika orang membuat tagar itu, dia akan langsung memunculkan video itu. Dia akan mengelompokkan videonya ke sana. Jadi kalau misalnya kalian membuat iklan, misalnya Risna iklannya adalah bagaimana membuat sosis mie gulung yang kemarin Anda presentasikan. Nah, Anda bisa menginputkan sosis mie gulung tagarnya. Kemudian Anda tagarkan lagi Indonesia, Anda tagarkan lagi STIA Cimahi. Maka ini akan membuat pengelompokan videonya ke dalam yang kita sebutkan tadi. Makanan, kita tambahkan food, kita tambahkan Indonesia. Maka dia akan mentagarkan ke sana. Paham ya?
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Indonesia. Nah, ini akan menunjukkan siapa yang menonton orang-orang Indonesia dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita tagarkan lagi. Misalnya Anda sudah punya channel sendiri, Indra Channel. Kalau saya kan saya punya channel sendiri IDTV. Nah, kemudian Indra Dermawan Education TV Edukasi. Dah, kita tambahkan tagar itu dan apabila kalian mempunyai tagar yang lain yang kalian anggap perlu, kalian bisa tambahkan untuk di description. Langkah selanjutnya, Anda ambil thumbnail. Thumbnail ini adalah tampilan ketika apa yang akan Anda tampilkan di depan video Anda sebelum video itu muncul. Ini bisa jadi misalnya foto Anda atau foto produknya atau misalnya foto makanannya itu boleh. Contohnya seperti itu. Saya ambilkan logonya contohnya misalnya. Open. Ini thumbnailnya dan ini akan membuat videonya eh, punya cover logo Sekolah STIA Cimahi. Kemudian setelah itu untuk playlist ini add your video to one or more playlist to organize your contact for viewer. Kalian bisa pilih kalau kalian sudah mengelompokkan supaya tidak pusing. Kebetulan saya punya Khasanah Trans 7, kemudian punya Preman Pensiun, cuman saya hapuskan karena banyak video yang di ban atau di suspend, nggak boleh dimunculkan. Tapi kecuali yang saya sendiri. Jadi kalau misalnya punya saya tayangan saya sendiri, saya ada sayanya, ada karena saya talentnya itu tidak tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan nggak boleh, karena itu punya hak siar. Tapi kalau ada sayanya dan itu sepotong misalnya sayanya, makanya kalau saya menerangkan di kelas yang ada sayanya ya cuma sepotong karena itu disuspend sama orang yang punya. Nah biasanya peraturannya pun sama. Mereka akan mensuspend sendiri kalau misalnya itu memang harus ada izinnya. Tapi kalau misalnya tidak ada izinnya dengan alasan seperti saya preman pensiun, saya talent dari preman pensiun sebagai Pak Kusmana di preman pensiun satu dengan judul Bungaku misalnya. Nah, saya uploadkan. Tetapi kalau misalnya secara full video Anda akan kena copyright. Sama halnya dengan Anda menguploadkan dengan background suara misalnya. Kalau suaranya tidak dibuat Anda sendiri atau musiknya tidak dibuat Anda sendiri, ini akan di suspend sama orang yang punya. Contoh, saya suka musik Beethoven, saya suka musik klasik, saya masukkan musik klasik tersebut. Nah, setelah beberapa hari, 1 sampai dengan 2 hari, video itu akan disuspend. Kenapa? Karena saya tidak punya izin untuk menampilkan suara dari Beethoven, suara dari musik klasik tadi, suara dari apa namanya eh, dari musik klasik yang saya uploadkan. Jadi baiknya bagaimana ya saya turunkan lagi videonya. Saya hapus videonya, saya uploadkan ulang tanpa background suara Beethoven tadi. Karena kalau misalnya ada suara dari Beethoven itu pasti disuspend. Atau misalnya ada kecuali grup-grup band Indonesia yang belum terkenal, mereka banyak juga sampahnya di YouTube, itu bisa kita download. Triknya begitu. Jadi banyak yang menguploadkan musik, misalnya aransemen musiknya, supaya tidak disuspend sama pihak YouTube, supaya tidak disuspend sama pihak musikannya yang punya. Biasanya ada band-band indie yang mereka tidak menguploadkan. Cuman ya baiknya Anda bikin sendiri kalau misalnya pingin ada background musiknya supaya lebih menarik misalnya videonya. Tapi kalau ya saya cukup saja dengan menggunakan musik sendiri. Tetapi karena kebanyakan saya edukasi, yang terpenting untuk audiens saya adalah bagaimana mereka mendengarkan materi yang saya kirimkan. Jadi saya tidak tambahkan dengan background tadi. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan background, pastikan dia tidak punya label yang melabeli mereka supaya bisa diupload. Jadi tapi kalau misalnya udah ke-upload bagaimana Pak? Ya kalau misalnya sudah diupload, itu nanti di copyright sama mereka, tidak bisa tampil lagi, dan kalian harus upload ulang dengan materi video yang berbeda. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, fitur right personal add and notification one be available on video. Made for kid,
video that are set as made for kids by you or more likely to be recommended alongside other children video. Nah, di sini ada audiens kalian mau siapa nih? Apakah audiens kalian itu anak-anak? Video kalian dibuat oleh anak-anak atau tidak? No, it's not made for kids. Artinya bukan hanya anak-anak yang bisa melihat, tapi orang dewasa juga harus bisa melihat ya. Saya set not it's not made for kids. Oke? Kalau untuk anak-anak, mereka akan pertanyaannya akan muncul lagi usia, rentang usia dan lain sebagainya. Kemudian untuk tingkat restriction secara advance-nya, mereka akan mencari do you want to restrict your video to an adult audience. Jadi kalau misalnya dia mau di restricted, kita pilih yes, restricted my video to viewer over 18. Jadi kalau misalnya video kalian tidak boleh ditonton oleh anak-anak dengan usia dewasa lebih dari 18 tahun, kalian pilih yes. Tapi kalau tidak, ya no saja. Karena video saya sudah yakin ini boleh untuk anak usia berapapun. Karena ini adalah pengetahuan, education. Setelah selesai, pastikan tombol yang paling kiri. Tombol paling kiri ini menunjukkan bahwa video sudah terupload. Kemudian yang kanan ini dia menunjukkan dia video processing komplit dan bagaimana kualitasnya. Ada kualitas yang HD, ada yang SD. Paling bagus di YouTube ini sudah paling bagus saya rasa karena video yang kita buat dengan kamera biasa, mereka akan mereduksinya kembali dengan video yang tingkat kualitasnya HD, high definition. Nah, biasanya itu akan berlangsung di sini. Setelah kita cek komplit, no issue found, kita next. Kalian bisa menambahkan file subtitle, tapi kalian harus buat dulu. Saya punya triknya untuk menambahkan subtitle itu. Kalian uploadkan dulu, kemudian kalian dengar, hidupkan CC-nya di apa video yang sudah kalian uploadkan, kemudian kalian ulangi add subtitle tadi. Nanti subtitlenya muncul. Atau bisa klik CC tadi, nanti subtitlenya muncul. Kalau add and screen, di sini ada promote related content and the on of your YouTube import for video. Kalian bisa pilihkan add-onnya dari video seperti tadi di depan, seperti Timedal tadi, tapi berupa video. Kemudian promote related content during your video, add card. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, Pak, untuk monetisasi bagaimana? Monetisasi itu adalah izin yang diberikan oleh YouTube sendiri ketika video kalian dianggap video profesional. Artinya tidak ada tampilan lain. Tampilan lain itu misalnya kalau kalian fokus di makanan-makanan saja reviewnya. Nah, itu akan mudah dimonetisasi. Tapi kalau misalnya seperti saya gado-gado, itu sulit dimonetisasinya. Tapi saya sengaja kenapa? Karena kepentingan saya adalah untuk memberikan edukasi. Jadi di edukasi ini berbagai macam saya masukkan. Kebetulan mata kuliahnya juga banyak, jadi berbagai macam saya masukkan. Yang dimonetisasi, yang bisa dimonetisasi itu adalah video channel yang dia profesional. Contoh, kalau misalnya saya ingin membahas mengenai promosi, isinya hanya promosi saja, bagaimana membuat promosi, tidak boleh ada video yang lain. Yang kedua, contoh yang lainnya minimal ada penontonnya sudah sampai dengan 500 ribu. Dia akan mudah untuk termonetisasi dan kemudian akan mendapatkan keterangan dari YouTube. Dan selanjutnya kalian tinggal menguploadkan nomor rekening yang akan di apa akan di-sharekan oleh YouTube. Nah, kalau saya tidak mengejar itu biarlah karena apa? Karena memang itu harus uploadnya setiap hari. Kemudian penontonnya harus banyak, maksain penonton untuk please subscribe, please subscribe, please add me to your content dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mengejar itu, saya hanya mengejar bagaimana materi itu tersampaikan. Tapi kalau misalnya kalian ingin memprofesionalkan itu, ya lakukan seperti hal yang saya lakukan tadi yang saya bilang. Pastikan channel Anda profesional dan itu menarik dengan unsur AIDA tadi, attention, interest, desire, action. Jadi buat video itu mengandung unsur bahwa wah gitu, orang melihatnya wah gitu, attention. Kemudian buat video itu orang melihatnya bahwa ini sangat menarik, interest. Jadi biasanya ada informasi, kemudian ada isi kontennya, kemudian ada desire, buat mereka merasakan. Jadi bikin video itu jangan buat mereka menjadi sulit gitu. Kemudian action, buat mereka melakukan.
Jadi ketika kalian membuat video, pastikan mereka untuk melakukan pembayaran atau pembelian. Jadi di situ ada unsur nomor telepon yang bisa kalian sertakan atau nomor alamat email atau alamat lainnya yang menunjukkan bahwa itu toko kalian. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah selesai, kalian tinggal klik next. Nah, dia akan muncul tampilan di awal kita seperti tadi, tetapi kita lihat checklist di depan ini. Mulai dari detail, kemudian video elemen, cek visibility, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian klik publish. Sampai dia akan mengirimkan ke dalam YouTube. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kalian boleh langsung sharekan. Misalnya saya ingin sharekan ini di dalam WhatsApp misalnya. Saya kopikan, ini tombol copy. Kalau kalian ingin sharekan di Facebook, kemudian di Twitter, kemudian di ini aplikasi Go jarang dipakai, Kakao Talk, kemudian Reddit, WK ini aplikasi jarang dipakai, Tumblr, Blogger, dan lain sebagainya bisa dilakukan. Kita tinggal klik copy, kemudian kita uploadkan di dalam WhatsApp. Oke, saya klikkan. Kalian sudah mendapatkan alamat YouTube yang saya buat tadi. Kita close dan kita pastikan bahwa videonya sudah terupload misalnya. Nah, bagaimana cara melihat bahwa video sudah terupload? Kalian tinggal lihat di sini, klik alamatnya, kemudian kita klikkan ini. Oke, tanda tadi muncul sebentar, kemudian dia akan membuat kutipan menggunakan apa style. Nah, ini hanya contoh saja untuk menguploadkan video dan kebetulan video saya adalah video edukasi. Jadi, saya di sini videonya bagaimana caranya untuk menginputkan citation atau menginputkan bibliografi atau menginputkan kutipan. Cara menginputkan kutipan di dokumen Word salah satunya bukan salah satunya. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kalian tinggal klik preference. Di video ini menunjukkan bahwa kalian klik preference. Di dalam preference itu, kalian insertkan citation. Nah, di dalam citation itu ada style. Namanya ada apa style, ada Chicago style, ada Subtinar, kemudian ada lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian klik. Kenapa perbedaan antara diinputkan sendiri dengan diinputkan, maksudnya diinputkan manual dengan diinputkan sendiri. Kalau diinputkan manual itu harus ditulis. Nah, itu tidak berlaku untuk penginputan apa namanya kutipan. Yang berlaku itu, yang diakui itu ketika kalian mengutip dengan menuliskan langsung dari softwarenya sampai dia memunculkan add source, add placeholder, dan lain sebagainya. Video ini menceritakan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan setelah meyakinkan bahwa video kalian sudah muncul di YouTube adalah kalian tinggal share saja. Selain cara tadi di copy di sini, kalau misalnya udah jadi copy di sini, kalian juga bisa mengkopikan dari alamat URL tadi. Misalnya videonya udah muncul nih, kalian ingin sharekan videonya, kalian copy ini, kemudian kalian tekan Ctrl C, oke? Ctrl C, kalian kirimkan di dalam grup misalnya. Ctrl V. Nah, kalian klik OK. Tugas kalian setelah kalian mendapatkan materi ini, tugas kalian adalah sampai waktunya habis. Saya minta kalian membuat video satu, videonya adalah video promosi dari bisnis plan yang kalian buat. Yang kedua, promosi kampus. Kalian kirim alamatnya ke saya. Jadi nanti saya lihat hasilnya bagaimana. Oke, bisa dipahami? Silakan dibuka videonya. Bisa, Pak. Disuruh buka video. Nah, karena kalian sudah harus ditugaskan, saya akan di sini, saya akan inputkan file media kalian untuk menguploadkan tugasnya. Silahkan kirimkan alamat URL-nya di sini.
Oke, saya sudah kan saya sudah membuat folder untuk tugas video promosi kalian. Kalian tinggal sharekan di sini. Gampang ya, sesuai dengan tadi yang Baik, sudah Pak. diberikan. Kalau begitu, silakan dihidupkan videonya. Saya akan mengambil gambar hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu video untuk promosinya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan salam bahagia. Satu lagi, jangan lupa isi absen. Kalau masih di kampus, silahkan isi absen sesuai dengan pertemuan sekarang. Berarti sekarang ini pertemuan yang ke-9. Saya tunggu videonya. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum.